Mustafa Kemal Atatürk, sebagaimana arti nama belakangnya, ia adalah bapak bangsa Turki. Rakyatnya sangat mencintai sosoknya. Gambar-gambar Mustafa Kemal dipajang di setiap sudut kota-kota di Turki. Peringatan kematiannya setiap tanggal 10 November selalu jadi suatu kegiatan yang sakral. Bagi mereka, Mustafa adalah pahlawan nasional yang telah menjaga keutuhan negara Turki selama masa Perang Dunia Pertama. Namun dalam kacamata negara-negara mayoritas Islam, Mustafa Kemal dianggap sebagai sosok yang kontroversial bahkan sesat. Banyak narasi yang merujuk pada kisah kematiannya yang tragis, misalnya jasadnya yang tidak diterima. Ketika akan dikuburkan, jasadnya terus terlempar dari dasar tanah hingga jasadnya harus dihimpit oleh batu seberat 40 ton. Selama 2 dekade pemerintahannya, ia menerapkan sekularisme di Turki hingga kemudian dicap sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehancuran Kekaisaran Turki Ottoman atau Daulah Utsmaniyah. Akibatnya banyak sekali kebijakan-kebijakan Mustafa yang ditentang oleh banyak umat Islam di dunia. Di Indonesia, kabar mengenai pemberian nama jalan menggunakan nama Mustafa Kemal Atatürk menuai aksi protes keras pada tahun 2021 lalu. Mulai dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, hingga MUI menolak rencana tersebut. Sebab di tahun 2015, fatwa MUI menyatakan ajaran pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama bertentangan dengan ajaran Islam. Jelas Mustafa Kemal adalah contoh tokoh sekularisme yang merujuk pada fatwa tersebut. Kita dapat melihat adanya pandangan yang jauh berbeda mengenai sosok Mustafa Kemal Atatürk. Sebenarnya siapakah dia? Siapkan amunisi temani kisah kali ini, let's start the story! Mustafa lahir dengan nama Ali Riza Oglu Mustafa, yang artinya Mustafa anak dari Ali Riza. Tidak jelas kapan ia lahir, namun Mustafa pernah mengatakan ia lahir pada tanggal 19 Mei 1881. Itu merupakan tanggal yang sama dimulainya sejarah modern Turki. Ia tumbuh di tengah keluarga muslim kelas menengah di Salonika, sebuah pelabuhan yang berkembang pesat di Kekaisaran Ottoman. Ayahnya, Ali Riza Effendi adalah seorang mantan tentara berpangkat letnan yang pernah ikut berperang selama Perang Rusia-Turki tahun 1877 hingga 1878. Ia kemudian beralih profesi sebagai juru tulis dan pedagang kayu. Sementara ibunya, Zubaide Hanim berasal dari masyarakat petani di sebelah barat Salonika. Mustafa dididik oleh ayahnya di bawah belayan pedang perang yang memukaunya dan ajaran-ajaran sekuler yang asing di Turki pada saat itu. Mulanya ia bersekolah di sekolah Hafiz Mehmet Effendi, kemudian dipindahkan ke sekolah Semsi Effendi karena ayahnya berharap Mustafa bisa menempuh pendidikan modern. Di usia 7 tahun, ayah Mustafa meninggal akibat paru-paru. Ia meninggalkan harta yang cukup bagi Mustafa mengenyam bangku pendidikan di sekolah-sekolah modern. Ibunya membawa Mustafa pindah ke rumah pertanian saudaranya di Rapla. Tak lama, ibunya menyadari pendidikan di Rapla tidak sebaik di Salonika. Ia tidak ingin Mustafa berakhir seperti dirinya yang tidak berpendidikan, maka ia mengirimkannya kembali ke Salonika. Sebagai seorang wanita yang taat agama, ibunya menyarankan agar Mustafa masuk ke madrasah. Sejak kecil, Mustafa telah mengagumi seragam-seragam militer gagah dengan berbagai lencana yang dibanggakan para kadet militer di lingkungan tempat tinggalnya. Ditambah oleh ilmu-ilmu militer dan kisah heroik yang diceritakan mendiang ayahnya, Mustafa semakin tertarik meniti karir di bidang militer. Sesampainya di Salonika, ia mengikuti tes masuk sekolah menengah militer. Tak disangka, ia pun lolos. Guru matematikanya yang terpukau dengan kecerdasannya menjulukinya Ji Kemal, Ji yang artinya Ji kesempurnaan. Julukan tersebut melekat pada namanya selama sisa hidupnya. Di sekolah inilah Mustafa lebih banyak bersentuhan dengan modernisme. Di tahun 1895, Mustafa melanjutkan pendidikannya di sekolah militer yang terletak di monastir. Setelah lulus, ia masuk ke Akademi Militer di ibu kota Kekaisaran Ottoman, Istanbul pada Maret 1899. Dibandingkan kota kelahirannya, Istanbul adalah kota canggih baik dari segi arsitektur maupun segi ilmu pengetahuan. Hal tersebut memberikan kebebasan bagi Mustafa untuk mengembangkan pemikirannya dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik. Mustafa mulai aktif dalam kelompok penentang kekaisaran yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II yang otoriter dan mutlak. Sistem tersebut berlangsung sejak parlemen dibubarkan pada 23 Desember 1876, di mana proses modernisasi dibatasi yang berimbas pada kemunduran ekonomi dan ketidakstabilan politik. Di tahun ketiganya, Mustafa tertangkap basah terlibat dalam produksi surat bawah tanah. Ia diberikan sanksi, namun masih diberikan kesempatan menuntaskan studinya.
Di tahun 1902, ia pun lulus dengan pangkat Letnan II. 3 tahun kemudian, Mustafa lulus dari sekolah staf umum dengan pangkat kapten. Namanya mulai banyak diperbincangkan orang-orang militer karena kecakapan dan kecerdasannya. Namun, aktivitas politiknya tidak berhenti begitu saja. Ia masih suka berkumpul dengan beberapa teman yang punya pandangan dan paham politik yang sama. Kelompok tersebut dibubarkan saat mata-mata pemerintah berhasil menyusup dan melaporkan kegiatan mereka. Mustafa dan anggota-anggota lainnya dipindah tugaskan ke daerah-daerah terpencil sebagai hukuman. Bersama Ali Fuad, sahabatnya di Akademi Militer, ia ditugaskan ke Angkatan Darat ke-5 di Damaskus. Di sana, ia sempat mendirikan kelompok rahasia The Society for Fatherland and Freedom. Di samping kecurigaan yang terus membayangi Mustafa sejak ia terlibat ke dalam kelompok penentang kekaisaran, pada tahun 1907 akhirnya ia dipindahkan lagi ke Salonika setelah berhasil membuktikan kesetiaannya. Kemudian bergabunglah ia dengan kelompok besar anti pemerintah saat itu, Committee of Union and Progress atau CUP. CUP lah yang memimpin pemberontakan di Makedonia pada Juli 1908 untuk mendesak Sultan mengembalikan fungsi parlemen dan konstitusi tahun 1876. Ketika gerakan revolusioner pecah di malam tanggal 12 hingga 13 April 1909, CUP berhasil mengambil paksa kekuasaan dari Sultan Abdul Hamid II. Kekuasaan besar yang didapatkan CUP di pemerintahan membuat Kemal akhirnya menjaga jarak dari panggung politik. Baginya, alangkah lebih baik militer harus menghindari campur tangan politik, sementara sebagian besar anggota CUP adalah tentara militer. Pandangan tersebut membuat reputasinya di kalangan senior maupun rekan-rekan militernya memburuk, alhasil ia pun disingkirkan dari CUP. Mustafa mengabaikan perseteruan yang mulai serius antara ia dan para petinggi CUP, ia mulai memberikan perhatian sepenuhnya kepada keadaan militer Ottoman saat itu. Untuk memperbaiki kualitasnya, ia menerjemahkan buku manual pelatihan infanteri dalam bahasa Jerman ke bahasa Turki agar bisa menjangkau seluruh tentara militer. Ia juga mengkritik pelaksanaan pelatihan angkatan bersenjata yang membawanya pada hubungan erat dengan para perwira muda terkemuka dan handal. CUP mulai tidak tahan dengan kegiatan-kegiatan Mustafa. Awalnya mereka merintangi Mustafa naik pangkat. Puncaknya mereka memindahkannya ke komando lapangan untuk mengawasi manuver militer Prancis untuk mengalihkan perhatian Mustafa. Di tahun 1911, ia ikut berperang melawan Italia untuk mengamankan Libya, salah satu provinsi Ottoman pada saat itu. Di tengah pertempuran, ia harus mundur karena terserang penyakit malaria. Pada Oktober 1912, Perang Balkan meletus. Saat itu, Mustafa tengah menjalani perawatan di Wina. Mustafa segera ditugaskan ke Semenanjung Gallipoli, sebuah area strategis. Hanya dalam waktu 2 bulan, Kekaisaran Ottoman kehilangan sebagian besar wilayahnya, termasuk tanah kelahirannya, Salonika. Ia juga ikut serta dalam Perang Balkan kedua yang berlangsung singkat dari Juni hingga Juli 1913. Kekaisaran Ottoman berhasil mendapatkan sebagian wilayah kekuasaan mereka dan memperbaiki hubungan dengan Bulgaria. Atas jasanya, akhirnya Mustafa dipromosikan menjadi letnan kolonel. Saat Perang Dunia Pertama berkecamuk, Kekaisaran Ottoman memiliki hubungan mesra dengan Jerman. Lagi-lagi, Mustafa punya pandangan yang berseberangan dengan pemerintah. Menurut pengamatannya, kekuatan sentral akan mengalami kekalahan dan Kekaisaran Ottoman bisa terancam bahkan hancur. Mustafa kembali ditugaskan di Gallipoli sebagai komando divisi ke-19 di wilayah semenanjungnya. Pada Februari 1915 hingga Januari 1916, pasukan Mustafa berjuang melawan Angkatan Laut Inggris yang ingin merebut wilayah Dardaneles. Dengan kecerdasannya membuat strategi, ia berhasil mengusir sekutu yang membuat namanya semakin harum di kancah internasional. Dengan julukan barunya, penyelamat Istanbul, ia dipromosikan menjadi kolonel pada 1 Juni 1915. Di tahun 1916, Mustafa dipromosikan lagi menjadi jenderal sebelum ditugaskan ke pasukan Rusia. Di sana ia menorehkan lagi prestasi, ia berhasil merebut kembali wilayah Bitlis dan Mur. Mustafa menjadi satu-satunya jenderal Turki yang berhasil memenangkan Rusia di front timur. Di tahun 1917, ia mengajukan cuti selama 3 bulan, lalu kembali ke Istanbul.
Setelah habis masa cutinya, ia ditugaskan menjadi ajudan putra mahkota Mehmed Fakhreddin selama kunjungan ke Jerman untuk memantau pertempuran di Eropa Barat. Sepulangnya dari kunjungan tersebut, Mustafa kembali jatuh sakit yang mengharuskannya dirawat. Ia didiagnosis menderita gangguan ginjal, kemungkinan besar berkaitan dengan penyakit gonore yang telah lama ia derita. Saat putra mahkota diangkat sebagai Sultan Mehmed VI, Mustafa dipanggil ke Istanbul pada Juni 1918. Ia ditugaskan ke Aleppo, Suriah sebagai Panglima Angkatan Darat ke-7 pada 15 Agustus 1918. Saat itu, pasukan Ottoman dalam keadaan lebih buruk daripada yang Mustafa dengar sebelumnya. Untuk itu, Mustafa mengarahkan pasukannya untuk mundur demi menyelamatkan nyawa pasukan sebanyak-banyaknya. Kemampuan Mustafa dalam berperang tidak harus diragukan lagi, ia berhasil membendung serbuah tentara sekutu. Ia berhasil memimpin pertempuran paling sukses dalam sejarah militer Ottoman. Perjanjian Mudros pada 30 Oktober 1918 mengakhiri perjuangan pasukan Mustafa di Aleppo. Perjanjian ini menandakan kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia I. Ottoman harus merelakan sebagian besar wilayah kekuasaannya untuk sekutu. Seluruh pasukan militer didemobilisasi, Mustafa kemudian ditugaskan di Kementerian Perang Ottoman November 1918. Tak lama setelah perjanjian Mudros, para petinggi CUP terbang ke Jerman meninggalkan Sultan yang posisinya semakin lemah secara politik. Pada 8 Februari 1919, pasukan sekutu mulai menduduki kota Istanbul yang menandai berakhirnya kedaulatan Ottoman. Pendudukan ini mengobarkan tekad Mustafa untuk mengusir sekutu dan menyatukan wilayah-wilayah Ottoman. Mustafa kemudian mengatur sebuah pertemuan dengan teman-temannya untuk menyusun rencana penyelamatan Turki. Berbekal laporan spesifik mengenai keadaan politik dan sosial di Anatolia dari Ali Fuad, Mustafa memutuskan untuk memindahkan basis gerakan nasional ke Ankara, Anatolia. Banyak orang Turki berinisiatif mengorganisir unit-unit paramiliter untuk mendapatkan hak mereka. Konflik bersenjata antara pasukan Muslim dengan non-Muslim meningkat, tidak menutup kemungkinan konflik tersebut dapat mengancam pasukan sekutu di sana. Khawatir akan konflik semakin melebar dan semakin anarkis, pihak sekutu mendesak Sultan untuk menugaskan seseorang menertibkan kondisi penduduk di Anatolia. Ditunjuklah Mustafa Kemal sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Darat ke-9 ke kota Samsun. Mustafa memastikan perintah tersebut ditulis sejelas-jelasnya agar posisinya dapat memberikannya kekuasaan lebih luas, termasuk wewenang mengeluarkan perintah di seluruh Anatolia dan hak memerintah tiap gubernur provinsi untuk patuh padanya. Tibalah Mustafa di pantai Laut Hitam Anatolia, Samsun pada pagi 19 Mei 1919. Mengindahkan tugas utamanya untuk menertibkan penduduk, pergilah Mustafa ke Amasya. Di tengah kerumunan dan sorak-sorai, Mustafa mengatakan bahwa Sultan berada dalam cengkeraman sekutu. Ia datang untuk mencegah negara ini tergelincir dari jari-jari rakyatnya. Manuver politik Mustafa dimulai dengan disebarkannya surat edaran Amasya pada 22 Juni 1919 agar para pejabat dan militer bekerja sama membentuk organisasi nasional. Manuver ini sampai ke telinga sekutu dan Sultan di Istanbul. Mustafa mulai diburu untuk ditangkap. Sebelum ia dipecat secara tidak terhormat, Mustafa melepas karir militernya pada 7 Juli 1919. Tanpa kekuatan militer dan jabatan apapun, Mustafa pergi dari Sivas ke Erzurum untuk menghindari pengejaran. Di sana, ia bertemu dengan perwira muda yang punya hubungan baik dengannya, Jenderal Kazim Karabekir. Kazim mengomando 18.000 tentara di Korps Angkatan Darat 15, ia kemudian menempatkan pasukannya di bawah komando Mustafa. Keputusan Kazim menjadi titik balik yang amat penting untuk nasib Turki ke depannya. Kemudian diadakan pertemuan di Erzurum pada 23 Juli 1919 yang menghasilkan perjanjian nasional. Dokumen tersebut menolak perubahan perbatasan Ottoman yang tertera dalam perjanjian gencatan senjata Mudros. Untuk memperluas perjanjian nasional ke seluruh wilayah Ottoman, ia mengadakan Kongres Sivas pada 4 hingga 11 September 1919. Tujuan utama kedua kongres tersebut sama, yakni untuk menyatukan 6 provinsi Ottoman di Anatolia yang kelak menjadi wilayah Republik Turki. Lalu, dibentuklah pemerintahan sementara di Ankara untuk menghindari segala intervensi dari sekutu maupun sultan.
Bersamaan dengan amannya keberlangsungan pemerintahan, Mustafa terus memperluas pengaruhnya dengan memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap Sultan. Perlahan-lahan ia membangun legitimasi sebagai pimpinan Turki di ranah militer dan politik. Pada 15 Mei 1919, Perang Kemerdekaan Turki meletus. Angkatan Nasional yang tengah berperang melawan Yunani di Izmir, salah satu kota besar di Anatolia, diarahkan oleh Majelis Agung Turki untuk membentuk angkatan militer resmi yang membuat perangnya semakin meluas terhitung sejak tahun 1920. Pada 23 April 1920, Mustafa dan para pendukungnya membentuk Majelis Nasional Agung Turki. Lembaga tersebut menentang keras pendudukan sekutu, menghilangkan kekuasaan Ottoman dan mengangkat Mustafa sebagai presiden. Di bawah otoritas penuh Mustafa, pasukan Turki berhasil memenangkan Perang Sakarya yang berlangsung sejak 23 Agustus hingga 13 September. Dengan kemenangan ini, Anatolia berhasil membebaskan diri dari cengkraman sekutu. Kekaisaran Ottoman atau Daulah Utsmaniyah resmi dibubarkan pada 1 November 1922. Gelar baru pun disematkan oleh Majelis Agung Turki kepada Mustafa, yakni Gazi yang artinya pejuang kemerdekaan. Para sekutu yang telah kalah telah mengajak pemerintah Turki di Ankara untuk melakukan perundingan di Swiss yang menghasilkan Perjanjian Lausanne. Perjanjian disepakati pada 24 Juli 1923 yang berisi penetapan wilayah Turki serta pengakuan kekuasaan Turki sesuai dengan rumusan Kongres Erzurum dan Sivas. Pada 29 Oktober 1923, Majelis Agung Nasional memproklamasikan konstitusi negara yakni Republik dan memindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara. Mustafa dan para pendukungnya bersikeras menjalankan negara modern yang sekuler tanpa mengindahkan tentangan para kaum konservatif. Maka, mulailah diterapkan berbagai kebijakan-kebijakan kontroversial di Turki yang mengundang kemarahan umat Islam. Sebagai Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal mulai menerapkan kebijakan-kebijakan sekularisme yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Mustafa menilai dengan menerapkan sekularisme, ia bisa membawa Turki ke arah kemajuan meskipun kebijakan-kebijakannya dianggap terlalu radikal. Pertama-tama ia menghapus jabatan Khalifah pada 3 Maret 1924 yang menimbulkan kemarahan bagi seluruh umat Islam di dunia. Khalifah adalah sebuah gelar yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad yang memimpin umat Islam. Tak hanya sampai situ, banyak lembaga-lembaga kekhalifahan yang dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ditiadakan. Ia membubarkan Kementerian Syariat dan Wakaf serta pengadilan syariah yang berbasis hukum Islam. Hukum-hukum Barat mulai ia terapkan utamanya dalam hukum keluarga, di mana ia menggantinya dengan Kode Sipil Swiss tahun 1926. Di sisi lain, Mustafa dikenal sebagai tokoh yang menjunjung emansipasi wanita dengan merombak sistem pernikahan poligami. Ia juga mengenalkan kesetaraan hak pria dan wanita dalam pernikahan, perceraian dan warisan. Lembaga-lembaga pendidikan agama seperti madrasah dan tarekat sufi yang menjadi dasar pendidikan masyarakat Turki mulai dihapus pada tahun 1925. Kebijakan ini secara langsung menghapus berbagai lembaga pendidikan yang telah berakar kuat dalam sejarah Utsmaniyah. Masyarakat yang ingin mendalami ilmu agama merasa kecewa karena haknya dibatasi oleh negara. 3 tahun kemudian, Mustafa memerintahkan agar alfabet Turki yang mulanya menggunakan huruf Arab diganti menjadi huruf Latin. Sikap antinya terhadap peninggalan Daulah Utsmaniyah terus merembet pada praktik keagamaan yakni larangan mengumandangkan adzan dalam bahasa Arab di tahun 1932. Para muadzin diperintahkan untuk mengumandangkannya dalam bahasa Turki atau pemerintah akan melarang praktiknya. Beginilah adzan dalam bahasa Turki. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur, şüphesiz bildirim, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrımın
Meskipun kebijakan tersebut menuai banyak kecaman dari umat Islam dunia, namun kebijakan ini terus berlangsung hingga 18 tahun kemudian. Kebijakan kontroversial Mustafa lainnya yakni pengalih fungsian Masjid Hagia Sophia pada tahun 1935. Bagi umat Muslim, bangunan tersebut dianggap sebagai simbol kemenangan Islam atas Konstantinopel. Hagia Sophia yang tadinya digunakan sebagai katedral diubah menjadi masjid pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II. Kemudian Mustafa mengubahnya menjadi museum dan destinasi wisata untuk menghapus jejak-jejak sejarah Utsmaniyah. Baginya Hagia Sophia adalah warisan dunia yang harus dihargai oleh seluruh umat manusia, tanpa menghususkan kepada satu kelompok agama. Sejak itulah banyak dorongan dari golongan politik nasionalis dan Islamis yang semakin berani, apalagi setelah Mustafa meninggal dunia. Permohonan golongan ini dikabulkan pada 10 Juni 2020. Di mana Pengadilan Tinggi Turki akhirnya mengubah kembali Hagia Sophia menjadi masjid dalam rangka merawat warisan budaya dan agama Islam di Turki. Untuk menghapus identitas religius yang melekat pada Turki, gaya hidup Eropa sedikit demi sedikit diperkenalkan seperti larangan pria menggunakan pakaian tradisional seperti vest. Larangan tersebut berlaku pula bagi wanita berhijab yang dianjurkan mengenakan pakaian Eropa. Alkohol dilegalkan. Hari-hari besar Islam dihapus dalam kalender dan hari libur yang semula jatuh pada hari Jumat diganti menjadi hari Minggu. Akibatnya, banyak tradisi keagamaan tergusur bahkan hilang. Kekuasaan dan pengaruh Mustafa berumur panjang karena ia sengaja membentuk pemerintahan hanya dengan satu partai, yakni Partai Rakyat Republik atau CHP. Sistem ini mengekang kontribusi rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan negara dan hanya menguntungkan satu golongan politik. Pemerintahan ini terus berlangsung hingga tahun 1945 di Turki. Sementara narasi-narasi mengenai kematian tragis Mustafa, menurut beberapa sumber diklaim kurang tepat. Bapak bangsa Turki tersebut meninggal dunia di kamar tidurnya di Istana Dolmabahce, Istanbul pada pukul 9.05 pagi tanggal 10 November 1938. Beberapa tahun sebelumnya, kesehatannya terus menurun akibat sirosis hati yang ia derita. Penyakit tersebut disebabkan oleh kebiasaan minumnya. Mustafa dikenal sebagai pecandu alkohol yang sangat menyukai alkohol tradisional Turki, raki. Awalnya jasadnya disemayamkan di Museum Etnografi di Ankara pada 21 November 1938. Setelah Anıt Kabir selesai dibangun, jasadnya dipindahkan ke mausoleum atau makam pada 10 November 1953. Di mausoleum inilah, para peziarah akan menemukan nisan seberat 40 ton yang diberitakan menindih jasad Mustafa. Menurut Tiara Uci dalam liputannya mengenai makam Mustafa Kemal Atatürk di Mojok.co, nisan ini hanyalah sebuah simbol, sedangkan jenazah Mustafa Kemal sendiri dikubur di dalam tanah tepat di satu lantai bawahnya. Selain itu, ia juga menulis tidak ada bau busuk apapun seperti banyak diberitakan di sosial media. Terlepas dari kebijakan-kebijakannya yang melibas habis peninggalan-peninggalan masa Daulah Utsmaniyah, Mustafa Kemal Atatürk adalah jenderal, negarawan dan reformis yang paling berjasa bagi Republik Turki. Tanpa perjuangannya, besar kemungkinan eksistensi Turki sebagai negara lenyap dari peta dunia.